Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di rumah Allah, di masjid, untuk berzikir, bersyukur, dan kita berkumpul untuk mengharap rahmat yang Allah turunkan kepada kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pagi hari ini acara kita acara akikah ya. Akikah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas karunia besar dari Allah kepada kita. Apa itu? Keturunan, anak yang Allah berikan kepada salah seorang dari kita ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan nikmat yang besar? Hadirin yang dimuliakan Allah, selalu saya bilang, terkadang kita enggak tahu betapa berharganya suatu nikmat dari Allah, melainkan kalau itu nikmat udah enggak ada. Ya. Ini nikmat dikasih oleh Allah, yaitu keturunan anak kepada salah seorang dari kita. Ini merupakan nikmat yang besar. Berapa banyak orang nggak dikasih ini nikmat? Dia menikah bertahun-tahun nggak punya keturunan. Dia periksa dokter ke sini ke situ kagak ada masalah. Masalahnya apa? Nggak ada masalah. Hanya saja Allah belum berkenan memberikannya. Artinya orang di antara kita ketika diberikan nikmat ini oleh Allah, hendaknya dia sadari ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selain nikmat yang besar, ini juga amanat dan tanggung jawab. Nikmat perlu kita syukuri. Amanat dan tanggung jawab harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ini amanat. Kita juga harus bersyukur sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu, ulama mengatakan rasa syukur itu kepada Allah atas nikmat adalah dengan menempatkan nikmat yang Allah berikan di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk rasa syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menempatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita di tempat yang Allah ridhai. Sebagai contoh saya kasih sebagai contoh ilustrasi bakal kita. Ada orang di antara kita matanya kurang awas, nggak bisa lihat jauh atau dekat. Apa namanya, rabun. Dia mau berobat ke dokter, dia nggak punya duit. Ya, padahal penyakitnya sederhana, hanya perlu diperiksa, dilihat oleh dokter, terus dikasih kacamata, selesai. Cuman dia mau ke dokter, dia nggak punya uang, mau beli kacamata pun dia nggak punya. Bertahun-tahun dia pengen nikmatin pemandangan yang indah, nggak bisa. Tahu-tahu datang ada seseorang di antara kita ngelihat begini nggak tega, ayo diajak, ayo saya ajak ke dokter, saya nggak punya uang, saya yang bayarin dokternya. Tuh, diperiksa sama dokter, oh ini cuma perlu kacamata, ukurannya sekian. Mau beli kacamata, saya nggak punya uang. Ya udah, tenang aja, saya kasih, saya beliin kacamatanya. Dibeliin kacamata. Gembira ini orang. Kita juga ngasih, bahagia ketika ngelihat ini orang gembira. Beberapa hari kemudian kita dapetin ini orang nggak pakai tuh kacamata. Kita bingung, kenapa ya? Kenapa nggak dipakai kacamatanya? Enggak, saya pakai. Mana dia? Kok nggak dipakai? Terus saya jadiin sebagai ganjelan pintu. Kira-kira kita marah nggak? Kita marah. Kenapa? Ini orang nggak menempatkan pemberian di tempatnya. Dia, ini namanya kita marah. Ini orang nggak bersyukur. Atau mohon maaf, dia pakai, tapi kedapatan dia pakai tuh kacamata, bakal apa? Bakal ngintipin orang. Kita ngelihat, kita yang ngasih juga nyesel. Ya, saya kasih dia supaya dia bisa nikmatin pemandangan yang indah, untuk bisa bersyukur kepada Allah, bisa baca Al-Quran, saya dapat pahala. Ya, tapi enggak, dia bakal ngintipin orang, na'udzubillah, bakal melakukan hal yang haram. Kita tahu begitu, kita bakal bilang, tahu gini gue nggak bakal kasih. Benar nggak? Kenapa? Ini nggak syukur ini orang. Dia tidak menempatkan pemberian di tempatnya. Ya, demikian halnya ketika Allah ngasih kepada kita nikmat yang besar. Rasa syukurnya apa? Kita tempatkan pemberian ini di tempatnya. Allah mau ketika Allah memberikan kepada kita anak dan keturunan, Allah mau dari kita itu apa? Dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita ini, Allah mau kita pelihara ini anak, kita jaga ini anak,
ya kan? Kita didik ini anak, kita bimbing ini anak hingga menjadi orang-orang yang menghamba kepada Allah, bertakwa kepadanya. Itu yang Allah mau dari kita, ya kan? Dan Allah nggak rela pemberian ini diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kita nggak memeliharanya, dibiarin anak kita terbengkalai, sakit, nggak sehat, kita biarin. Atau kita biarin anak kita bergaul dengan pergaulan yang nggak baik hingga tumbuh menjadi orang-orang yang menentang Allah, yang berpaling dari Allah. Allah nggak rela semacam itu. Dan semacam ini, orang yang bersifat semacam ini, dia nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi kalau dia tempatkan ini nikmat di tempatnya, ketika dia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia cari tahu apa yang Allah inginkan dari saya ketika Allah memberikan anugerah ini. Dia cari tahu. Kemudian dia lakukan apa yang Allah inginkan. Allah ingin saya melakukan akikah sebagai bentuk syukur, saya lakukan. Allah ingin dari saya untuk memberikan kepada anak saya itu nama yang bagus, maka saya berikan kepadanya nama yang bagus sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mau ketika anak ini lahir diingatkan tentang tujuan daripada penciptaannya, yaitu menghamba kepada Allah. Maka kita ingatkan dengan apa? Adzan di telinga kanan dan qomat di telinga kirinya. Kita lakukan itu. Allah juga ngelihat, wah, dia jalanin ini amanat. Dia ungkapkan rasa syukurnya atas ini nikmat, maka nikmat tersebut akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kalau kita bersyukur kepada Allah, ini nikmat ditambah. Apa yang ditambah? Apa yang kita inginkan dari anak kita? Apa yang kira-kira kita inginkan? Kita pengen anak kita jadi berbakti kan? Allah berikan anugerah ini ketika kita bersyukur di awal kepada Allah. Dijadikan anak-anak kita sebagai anak yang berbakti. Kita bersyukur kepada Allah di awal ketika diberikan ini anugerah, kita tunaikan ini amanat dengan mendidik mereka. Sebab Allah mau kita mendidik mereka dengan didikan yang baik. Kita didik sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Ambil kabar, harapan kita atas ini anak juga akan diberikan oleh Allah. Kita pengen anak kita jadi orang yang berbakti. Dengan itu Allah akan jadikan anak kita dengan anak yang berbakti. Tapi kalau kita nggak syukur, siksa Allah pedih. Salah satu siksa Allah apa tahu? Bentuk siksa Allah karena kita nggak syukur nikmat Allah. Ini anak nggak bakti sama kita, nggak nurut sama kita, kurang ajar sama kita. Kenapa? Jangan salahin tuh anak. Introspeksi diri. Kita selama ini bersyukur nggak kepada Allah? Kita didik nggak anak kita? Kita bimbing nggak? Kita jadikan diri kita sebagai panutan terbaik untuk anak kita atau enggak? Tanyakan kepada diri kita. Kalau kita lakukan itu, kita bersyukur, nikmat ditambah oleh Allah. Tapi kalau kita nggak bersyukur sama Allah, jangan salahkan kalau anak-anak kita tumbuh tidak sesuai harapan kita. Jangan salahkan siapapun kecuali diri kita sendiri yang nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, cari tahu apa yang Allah inginkan dari kita. Tatkala Allah memberikan ini anugerah, Allah pengen kita kasih nama yang bagus. Nabi SAW bilang di dalam hadisnya, khairul asma ma ubid wa ma hummid. Sebaik-baiknya nama itu yang mengandung arti penghambaan kepada Allah. Sebaik-baiknya nama yang kita kasih bakal anak-anak kita adalah nama yang mengandung arti penghambaan kepada Allah, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Alim dan lain sebagainya. Ini kan nama-nama yang mengandung arti hamba kepada Allah. Sebab tahu apa? Tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini apa? Allah Ta'ala bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menghamba kepada Allah. Kita kasih nama kepada anak kita supaya dia sadar akan tujuan dia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kasih nama yang mengandung arti penghambaan. Atau ma'ubid wa ma'hummid, apa yang di situ mengandung arti pujian. Atau nama-nama Nabi Muhammad seperti Ahmad, Muhammad, Taha, Yasin. Atau nama-nama yang terpuji yang baik, seperti nama-nama para sahabat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain sebagainya. Kasih nama yang semacam itu. Jangan, ya mohon maaf, ada orang tuh dia lagi nonton film sinetron, dia tergila-gila dengan film sinetron itu, ya tergila-gila dengan artisnya. Kebetulan hamil tua, begitu berojol, ya dia ngelahirin anaknya, dikasih nama artis, dikasih nama pemain sinetron. Nah ini orang yang semacam ini khianat terhadap anaknya sendiri. Kenapa? Itu anak
kita nih, anak kita ketika lahir, dia nggak punya kemampuan untuk memberikan nama kepada dirinya. Sehingga ini adalah amanat, hak si anak yang dititipkan oleh Allah, diamanatkan kepada orang tuanya. Jangan kita semena-mena semaunya kita, tapi kasih nama yang terbaik untuk anak kita, bukan dengan seleranya kita. Lagi nafsu film Korea, kasih nama anak kita nama orang Korea. Iya benar. Ntar lagi zamannya film India, kasih nama anak kita nama India. Iya. Lagi film sinetron, kasih nama pemain sinetron. Ini kan mohon maaf, ini agak kurang waras yang kayak begini. Ya terus terang dia nggak ngehargain anaknya, nggak sayang sama anak. Sayang sama diri iya, tapi sayang sama anak enggak. Dia nggak amanat di dalam menunaikan haknya ini anak. Karena itu kasih nama yang bagus. Nama yang bagus itu apa? Nabi bilang yang mengandung arti penghambaan, atau nama-nama Nabi Muhammad SAW, atau nama yang terpuji, nama-nama orang-orang soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama yang terbaik. Kan enak nih anak. Begitu dewasa ditanya namanya siapa? Namanya Muhammad. Oh, ntar mau ditambahin apa aja juga nggak masalah. Tapi ada nama yang bagus nih tuh apa? Nama Muhammad, nama Ahmad, Allahumma sholli alaihi, nama Abu Bakar, sahabat Nabi yang terkenal. Ya kan, nama apa lagi? Umar ibn Khattab. Waduh, kan bangga. Ini anak juga menyebut namanya tuh dia bangga. Kenapa? Nama sahabat Allah, nama orang-orang yang berjuang bersama Nabi Muhammad SAW, nama orang-orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih nama yang semacam ini. Terus juga lain dari itu, kita tuh dianjurkan untuk mengkhitan anak-anak kita, ya, mengkhitan anak-anak kita. Dan dalam khitan itu kesehatan. Nabi nggak memerintahkan perkara semacam ini, melainkan di situ adalah kesehatan. Ya tinggal kita jalaninya dengan baik. Ya sesuai dengan aturannya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita ngejalaninnya nggak sesuai aturan, terus kita catut nama syariat Nabi. Oh ini sunnahnya Nabi, tapi kita nggak jalaninnya sesuai syariat. Ya kalau jadi penyakit jangan salahin kecuali diri sendiri. Terus yang jadi yang jadi korban ya syariat. Padahal syariat ngajarin disunat dengan cara yang baik, tapi caranya nggak kita jalanin benar. Begitu jadi korban syariat, seakan-akan syariat mengajarkan hal yang nggak benar. Padahal sunat itu sendiri, khitan itu sendiri adalah sehat, baik bagi laki-laki maupun perempuan, asal kita jalankannya dengan baik sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Nabi itu ngajarin khitan ada sampai metodenya diajarin oleh Rasulullah SAW. Sampai Nabi bilang tuh di dalam Sahih Bukhari, ya, ketika Nabi nganjurin perempuan di khitan, bukan diambil seluruhnya, enggak, tapi ngambil asal syarat aja. Nabi ngajarin sampai metodenya, Nabi kasih tahu, nih begini caranya, asal syarat bukan kelebihan. Dan di situ kesehatan. Kalau udah kelebihan, ya nggak sehat. Ya, yang kesian syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata jalani sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu kakek saya, Al Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, seorang ulama besar, seorang muhaddits. Itu pernah satu kali dia lagi duduk di rumahnya. Ulama besar, banyak orang yang tahu di antara kita. Ulama besar, datang satu pendeta ngadep kepada Habib Salim bin Jendan bertamu. Ini pendeta datang ingin nanya perkara agama sama Habib. Cuman sebenarnya bukan pengen nanya sih, pengen ngeritik. Pengen ngeritik beberapa perkara dalam agama Islam. Datang kepada Habib, nanya sama Habib, bilang, Habib, saya mau tanya, kata si pendeta nih, umat Islam itu kan diwajibkan oleh nabinya, oleh agamanya untuk dikhitan laki-laki itu. Dikhitan, masa dikhitan? Kita mau orang Nasrani nggak dikhitan? Kok kalian dikhitan? Itu kan nggak enak, sakit, dipotong. Itu bagaimana tuh, Habib? Habib bilang sama tamunya, di pendeta, duduk dulu. Duduk. Itu waktu Habib di rumah lagi nggak ada apa-apa, belum disediain apa-apa. Emang lagi nggak ada apa-apa. Nggak lama datang tamu yang lain, murid-muridnya Habib, bawa berkatan, bawa buah-buahan macam begini. Akhirnya diterima sama Habib. Habib masuk ke dapur, bilang sama istrinya, ini sediain nih bakal tamu nih, di luar banyak tamu. Sediain di piring kayak begini, ada pisang, ada apel, ada anggur, ada macam-macam. Disodorin. Begitu disodorin, Habib bilang sama tamunya tuh, yang muridnya, yang pendeta, dan yang lain-lainnya, ayo pada cobain nih buahnya, makannya. Udah, subhanallah, si pendeta
Ngelihat itu kan Habib bilang sama si pendeta, ayo silakan dicobain, dimakan. Si pendeta ngambil pisang, dipotek pisang. Habib bilang, makan, enak tuh pisangnya. Iya Habib. Baru mau dikupas sama si pendeta, Habib bilang, weh jangan dikupas. Si pendeta heran, Habib, kata Habib suruh makan. Saya kupas, jangan, lo makan, jangan dikupas. Sama kulit-kulitnya lo makan. Habib gimana saya mau makan? Kalau nggak dikupas nggak bisa. Iya lo makan, jangan lo kupas. Beb nggak bisa dimakan. Nah juga halnya dengan khitan, kalau nggak dikupas nggak bisa dinikmatin katanya Habib. Kalau nggak dikupas, bagaimana mau dinikmatin? Bagaimana mau enak dinikmatin? Demikian halnya juga khitan. Ini pisang aja mesti dikupas dulu. Begitu juga apa namanya dengan khitan. Habib kasih jawab begitu. Nah ini pendeta nggak bisa ngomong. Wah memang kenyataannya demikian, sehat. Orang yang nggak dikhitan rentan kena penyakit. Dan memang jadi sarang penyakit. Itu kan kotoran numpuk di situ. Tapi inilah ajaran Nabi besar Muhammad SAW yang ngajarin kita. Dari sejak kecil tuh anak-anak kita dikhitan. Ya. Nah, terus setelah dikhitan diakekahkan macam begini nih. Bayi laki-laki 2 ekor kambing. Bayi perempuan 1 ekor kambing. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan tahu gak apa? Orang kalau melakukan akikah macam begini nih, tuh anaknya dijaga oleh Allah dari musibah, dari bala, dari bencana, dijaga oleh Allah. Sebab Nabi SAW bilang, badiru bisadaqah, fa innal bala la yatakhatta sadaqah. Bersegeralah kalian untuk bersedekah. Sebab sesungguhnya bala, musibah gak bakal ngelangkain sedekah. Kalau kita udah keluarin sedekah, bala itu gak bakal datang, gak bisa ngelangkain sedekahnya kita. Nah kita ketika dikasih anugerah oleh Allah anak keturunan, ya kita sedekah dengan berupa kambing, 2 ekor kambing bakal bayi laki-laki, 1 ekor kambing bakal bayi perempuan. Ya, itu kan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk sedekah kita yang kita bagikan kepada fakir miskin. Nah dari situ dijaga anak-anak kita tuh oleh Allah Ta'ala dari bala, dari musibah, dari hal-hal yang enggak kita sukai, diangkat itu semua bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nih hal yang semacam ini nih kita lakukan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus juga setelah itu semua tahu apa? Kita didik anak kita dengan didikan yang baik. Didik dengan Al-Quran, didik dengan sunnahnya Nabi Muhammad dari sejak kecil, diajarkan mereka dengan cara yang sesuai dengan seleranya mereka. Kita sajikan ini agama, ya, kita sajikan agama ini dengan selera mereka, bukan dengan selera kita. Mereka bukan kita, kita bukan mereka. Bagaimana itu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak kita katakan doyan doyan burger. Doyan burger. Burger isinya apa sih? Tepung, roti, ya. Terus ada dagingnya, ada sayuran-sayurannya, dalamnya ada tomat, ada selada, ada apa lagi? Timun, ada sausnya. Dia doyan begitu, kasih, sediain. Ya, coba ente punya anak, ente jejelin selada aja, mau nggak kira-kira? Ya, nggak mau. Kita mungkin doyan, ya kan? Ini menu sehat, selada. Kita makan timun, kita gadoin, kita kita jus. Tomat juga begitu. Anak kita sodorin begitu nggak mau, tapi dikemas dengan kemasan yang dia suka. Mereka juga demen. Kemas jadi apa? Burger. Kan gitu. Kita dikemasnya jadi gado-gado. Dia nggak doyan gado-gado. Ya, padahal isinya sama juga. Nah, demikian agama ini kita kemas untuk mereka itu dengan kemasannya mereka. Ya, dengan kemasan mereka. Mereka bakal suka. Jangan kita paksain apa yang seleranya kita. Yang seleranya mereka kita sodorkan dengan kemasan yang sesuai dengan mereka. Ini agama ringan, mudah. Tinggal bagaimana kita. Nabi SAW bilang, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nabi SAW bilang, setiap anak yang baru dilahirkan itu suci. Yang jadi masalah apa? Orang tuanya yang meracuninya. Tuh anak jadi Yahudi gara-gara bapak dan ibunya. Tuh anak jadi Nasrani gara-gara bapak ibunya. Tuh anak jadi Majusi gara-gara emak bapaknya. Tuh anak jadi ngaco gara-gara emak bapaknya yang ngaco. Tapi kalau ini anak dari sejak lahir tuh udah suci. Kalau emak bapaknya itu berusaha untuk melindunginya dari racun, dari hal-hal yang mengkontaminasinya itu. Ya, ini anak akan tumbuh dengan kesuciannya.
kalau dibentengi. Ya cuman kan memang sulit untuk membentenginya. Minimal kita orang tua jadi panutan yang terbaik. Itu didikan yang terbaik untuk anak, tahu apa? Panutan. Sekalipun kita nggak ngomong sama tuh anak, ya, tapi kalau dia ngelihat contoh depan matanya, ibunya, bapaknya sebagai contoh yang terbaik, maka dia akan menirunya, akan meneladani. Kita pengen anak kita sholat di masjid rajin, kitanya waktunya azan kita sibuk main HP. Ya bagaimana anak kita pengen apa namanya rajin sholat di masjid? Kita ngamuk, marah ngelihat anak kita main HP mulu. Tapi bapak emaknya di kamar, di mana? Pegang HP terus. Ya jangan salahin tuh anak. Dia nggak lebih, hanya mencontoh emak bapaknya, orang tuanya. Nah, kita jadi teladan yang terbaik. Itu ada seorang wali besar, Syekh Umar al-Mikhdar di negeri Hadramaut. Itu ulama besar dan wali besar di masanya, Sultan Aulia. Itu waktu masih anak-anak, dia cerita tentang dirinya. Saya waktu masih anak-anak tuh, saya dapetin, ya, saya di kamar, zaman itu belum ada handphone macam begini. Dia pengen main, bocah wajar, anak kecil segini, umur segini, pengen main, pergi keluar, dapetin lingkungannya tuh, lingkungannya di kota Tarim, kotanya para ulama. Cari orang-orang semuanya pada sibuk dengan kesibukan masing-masing. Pekerja dengan pekerjaannya, para penuntut ilmu dengan ilmunya. Di luar, di jalanan nggak ada orang pada main. Dia pulang ke rumah, pengen main sama bapaknya. Bapaknya lagi sibuk ngajar. Dia pergi ke kamar, pengen main sama ibunya. Dapetin ibunya lagi di atas sejadah. Dia bingung mau kemana. Akhirnya dia ambil sejadah, dia gelar di samping ibunya, sholat di samping ibunya. Kenapa? Dapetin panutan macam begitu. Nah, kita biar jadi panutan yang terbaik bakal anak-anak kita, sehingga anak-anak kita pun tumbuh. Anak-anak kita tuh cerminan dari kita sendiri, ya. Kita berusaha jadi diri yang terbaik, anak-anak pun jadi yang terbaik, insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita dibimbing oleh Allah, jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, jadikan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kebanggaan untuk kita dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shay'an wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya jadal ajwidin wa rahmal masakin wa dzal quwwatil matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.